sampah nih. Silakan dibuang ya. Baik, jika sudah, sekarang kita akan berdoa dulu. Tolong pimpin, sampai bersedia pimpin doa. Ya silakan, ya. Gimana? Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan pakai dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Pak Is, kenapa Pak Is? Sakit. Ada lagi selain Pak Is? Tiga Pak, makan tiga. Ya, makan tiga kenapa? Sakit. Sakit juga. Ya. Ada lagi? Nah, jadi kecuali dua orang itu semua masuk ya. Oke, kita doakan dulu teman kita yang sakit supaya cepat sembuh ya. Kita doakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, mulai. Baik semua. Sekarang saya akan membacakan kesepakatan kelas ya. Kalian bisa melihatnya di layar ini. Yang pertama adalah masuk ke kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Yang keempat, memakai pakaian dengan rapi. Dan yang kelima, membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Dari kesepakatan kelas ini, ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik. Selanjutnya, saya mau mengingatkan dulu nih materi sebelumnya. Ada yang ingat nggak materi sebelumnya kita belajar tentang apa nih? Ya, intro start ya. Kita ingat ya. Nah, sekarang dari sebelum ini berkaitan langsung dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya punya pertanyaan nih sebelum kita mulai. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Ada yang bisa memberi jawaban? Ya, silakan. Menghirup udara segar Pak. Ya, menghirup udara itu disebut dengan bernapas ya. Jadi menghirup udara oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Terus pertanyaannya kedua, apa organ-organ pernapasan? Biasanya kita dimulai dari mana? Pernapas? Dari hidung. Terus mana lagi? Kerongkongan. Kerongkongan. Terus? Ya, yang terakhir paru Pak. Paru. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah memahami dan mengidentifikasi organ pernapasan. Yang kedua, memahami mekanisme pernapasan. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan SBG dulu nih supaya teman-teman semua lebih semangat, lebih segar. Bisa? Nah, oke. Sekarang semuanya berdiri. Oke. Masih ingat ya? Untuk satu gimana? Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Bisa ya?
Oke, sekarang saya mulai ya. Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Oke, selanjutnya saya pengen tahu nih perasaan kalian hari ini nih. Gimana? Apakah kalian senang, sedih, kecewa, ataupun lagi marah? Nah, saya punya buah sticky note. Kemudian nanti kalian tulis nama kalian, kemudian kalian tulis ekspresi kalian, kemudian kalian tempel di sebelah sini ya. Paham? Oke, baik, saya akan pastikannya ya. Oke, sudah belum? Kalau sudah, silahkan kalian tempelkan di papan tulis ya. Ya, tempelkan dulu yang sudah, tempelkan. Tempelkan. Baik, sudah semua ya, tempelkan ya. Nah, saya akan memilih perwakilan yang akan menentukan bahasanya ya. Di sini saya mau Alfarizi, Alfarizi. Kenapa? Nah, sekarang lagi biasa aja. Nggak ada reda. Ya, biasa aja. Nggak senang. Oke, baiklah ya. Oke. Selanjutnya Deswita, Mas Deswita. Deswita sekarang lagi bahagia nih. Kenapa dia lagi bahagianya? Oh gitu, karena suka pelajaran IPA ya. Ya. Satu orang lagi deh. Biasa aja, senang. Sekarang saya mau nyari yang lagi sedih, ada deh ya. Dino nih. Dino, kenapa kamu sedih? Tidak masalah. Tahu masalahnya apa? Cerita apa kita? Oh enggak. Yaudah, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya dulu ya. Amin, doain. Oke, selanjutnya sekarang kalian coba lihat di layar. Nanti akan saya tampilkan sebuah video tentang sistem pernapasan. Silahkan nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti setiap kelompok akan saya kasih LKPD. Ini ya. LKPD apa sih? Lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian nanti kalian saya perintahkan untuk membuat mekanisme pernapasan seperti yang video ditampilkan ya. Nanti kalian tinggal kalian gunting, kemudian kalian tempel di kertas berwarna merah ini nih. Nanti kalian tempel lagi kertas kardus ya dengan selotip supaya agak tebal biar dipegangnya enak kayak gitu. Sesuai video yang ditampilkan ya. Baik.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak, saya akan bagikan ya berkelompok ya. Ya, kalau untuk LKPD per siswa. Oke, silakan ya video di depan, kemudian kalian diskusikan sama kelompok kalian. Setelah itu nanti kalian presentasikan ya berdasarkan hobi dan minat kalian. Misalkan, Pak saya mau presentasinya pakai gambar, silakan. Pak saya mau pakai main mapping, silakan. Pak saya mau pakai nyanyi, silakan. Pak saya mau bercerita, silakan. Pak saya mau menunjukkan produk yang bisa saya buat, silakan. Itu ya. Oke, selamat menonton dan mengerjakan. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan
yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, sekarang tugas kalian Coba dulu dikit. ada dua nih. Kalian satukan, kalian kasih kolatif lagi. Ini kan panjang ya, ini ada dipotong aja. Kemudian disesuaikan dengan gambarnya. Nanti ada percabangan nih. Sesuaikan dengan percabangan, nanti dipotong seperti ini. Nanti potongannya itu dimasukkan balon. Ya, balonnya dimasukkan. Dua-duanya kalau sudah rapi, nanti kalian percobaannya dengan cara dihidup sedotan ini. Apakah dua balon itu mengembang atau tidak, itu merupakan salah satu mekanisme pernapasan. Ketika kalian menghirup udara, paru-paru kita akan mengembang, dan ketika kita membakar, paru-paru kita akan menghembus, ya, seperti itu. Oke, silakan dibuat, nanti saya bantu putar-putar biar yang tidak paham bisa mengikuti. Oke, silakan dikerjakan dulu. Tidak terlalu panjang. Karena dipotong, karena mau Pakai sudah nanti. yang penting nggak apa-apa nih. Kalau ada panjang segini aja nih. Ada yang biasanya kan? Sedotan. Mana ini? Hah? Iya, namanya. Aku ada, kamu nggak? Ini aku ada. Nggak ada sih. Nggak tahu. Ini dong, kalau Nih, jadi itu yang ini tuh ini, terus yang ini Sama ini, nah ini kan ikat kan kayaknya bisa jadi ininya. Nanti dijelasin ke kalian ya. Ada gambarnya. Itu biar
Bilang Pak. Minimal mas itu maksimal itu 90 Baik, sekarang kita akan mulai presentasinya dimulai dari kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan. Pernapasan adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan dimulai dari hidung, mulut, kerongkongan, dan paru-paru. Ini akan mempraktekkan mekanisme pernapasan. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompoknya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan organ pernapasan manusia. Apa itu bernafas? Bernafas adalah kegiatan menghirup udara segar yang mengandung oksigen atau CO2 yang dialirkan ke seluruh tubuh lalu dikeluarkan yang mengandung karbon dioksida. Ini adalah Mempraktekkan pernafasan. Pertama pernafasan dari hidung, mulut, trakea, lalu paru-paru. Dan ini adalah contoh pernafasannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya kelompok 3, silakan menunjukkan diri maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3. Ya, saya Fadil Adam, Saya Uda Sedekte, Laila Putri Raya. perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan sistem pernapasan pada manusia. Silakan. Apa yang dimaksudkan pernafasan? Hidung melalui faring dan laring masuk ke paru-paru. Tidak? Yes. Tuh, nah, iya. Sudah. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan organ-organ pernapasan manusia. Baca. Bernafas adalah aktivitas menghirup udara, oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Silakan kelompok kita bersiap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan organ pernapasan manusia. Pernapasan adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berpartisipasi ya. Duduk di tempatnya masing-masing lagi di kelompoknya. Oke, tenang ya, ya. Saya mulai lagi ya. Alhamdulillah kita telah selesaikan sesi presentasi ini ya. Nah, coba sekarang kalian duduk di tempatnya masing-masing, cari posisi yang paling nyaman. Paling nyaman. Nah, sekarang coba kalian hirup udara dengan kuat. Hirup, ya, keluarkan lagi, hirup lagi sampai mengamati sekitar. Ya, hirup lagi, buang lagi, tengok kanan kirinya, lihat sekitarnya. Kemudian kita akan memasuki sesi refleksi. Nah, dari materi yang tadi, ya, hal apa yang paling mengesankan bagi kalian? Saya minta satu orang untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Ya. Silakan Anda, jadi gimana hal yang paling besar di pelajaran kali ini? Seru saat berpresentasi. Pada saat presentasi. Oke, mungkin ada satu orang lagi yang mau merefleksikan. Oke, silakan Mas Ibam. Refleksi hari ini gimana? Seru Pak, nih malam Pak. Tiup. Ya. Paru-paru. Ya, baik, terima kasih yang telah memberikan refleksi. Nah, kesimpulan pada hari ini adalah jadi bernapas merupakan proses menghirup udara oksigen kemudian mengeluarkannya dalam bentuk CO2. Nah, bernapas itu dimulai dari hidung, kemudian tenggorokan, kerongkongan, itu ada taring, trachea, bronkus, dan terakhir adalah paru. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.